Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunia waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita kenikmatan, baik itu nikmat sehat, nikmat iman, dan nikmat Islam, sehingga hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk bernafas, diberikan kesempatan untuk bisa belajar menjadi manusia yang lebih baik lagi daripada hari kemarin. Sholawat serta salam tak lupa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, yang bukan hanya berilmu tapi juga memiliki adab yang sangat luar biasa. Teman yang saya hormati, pernahkah kalian mendengar kalimat seperti ini? Adab lebih tinggi daripada ilmu. Pasti pernah dengar kan? Dan kalimatnya sangat sederhana sekali, padahal memiliki makna yang sangat mendalam gitu. Bahkan Imam Malik, seorang ulama besar gitu ya, terkenal, itu pernah berbicara kepada muridnya seperti ini: pelajarilah adab sebelum mempelajari ilmu. Kenapa sih kok seperti itu? Diibaratkan ilmu itu seperti cahaya. Nah, ilmu tanpa adab itu akan melahirkan kesombongan. Nah, itu yang membuat cahaya itu redup, istilahnya seperti itu. Bayangkan kalau ada seseorang yang ilmunya itu sudah banyak, tahu banyak hal, tapi memiliki sikap yang sombong, suka merendahkan orang lain, tidak menghormati gurunya, apakah ilmunya itu akan bermanfaat? Tentu tidak, ya kan? Tentu tidak. Pun sebaliknya, ada seseorang yang ilmunya mungkin belum cukup gitu, belum banyak, belum tahu banyak hal, tapi dia memiliki sikap yang luar biasa, sopan santun, menghargai orang lain, dan menghormati gurunya dengan amat sangat gitu ya. Maka dia adalah orang yang lebih dimuliakan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Adab adalah pintu untuk menerima keberkahan ilmu yang kita dapat. Bercermin sedikit kepada sikapnya Rasulullah SAW. Beliau itu sangat beradab. Beliau tidak pernah meremehkan orang lain, tidak pernah menjelek-jelekan orang lain. Bahkan orang yang jahat sekalipun pada beliau itu nggak pernah dibalas dengan kejahatan lagi, malah didoakan, dibalas dengan kebaikan. Bahkan beliau itu memilih untuk memaafkan saja kejahatan itu. Ketika Rasulullah itu ada di Taif, beliau dilemparkan batu oleh orang yang membenci Rasulullah sampai dahinya itu berdarah. Tapi Rasulullah gak benci sama dia. Rasulullah malah berdoa, ya Allah, berikanlah hidayah pada orang ini. Nah, sikap seperti itu yang harusnya kita teladani dan kita implementasikan di kehidupan sehari-hari. Teman-teman, jadi yang namanya adab itu nggak cuma ditunjukkan ketika kita sedang beribadah, ketika kita berhadapan dengan Allah atau bahkan dengan guru. Adab itu bisa ditunjukkan di mana saja. Contoh kecilnya, kita memberi salam kepada orang lain, kita menghormati orang yang lebih tua, menyayangi orang yang lebih muda, atau bahkan kita sekedar tersenyum untuk menyapa. Itu termasuk adab sopan santun kita ya terhadap orang lain. Teman, jangan bangga kalau kita itu tahu banyak hal, tapi adabnya kosong. Padahal yang harusnya kita banggakan adalah ketika kita memiliki ilmu yang banyak, itu semakin membuat kita rendah hati. Nah, ilmu tanpa adab itu ibarat pohon yang tinggi tapi rapuh. Jadi gampang tumbang kalau terkena angin. Ilmu itu ibaratkan padi, semakin dia berisi, semakin merunduk. Yang berarti orang yang semakin berilmu, maka harusnya semakin rendah hati. Demikian kultum yang bisa saya sampaikan. Semoga kita bisa menjadi pribadi yang berilmu, beradab, dan selalu diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, Elmer! Boom!